warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana. Di sini saya ingin menjelaskan konsep ekontris. Adalah sikap yang mendudukkan atau memposisikan aspek kehidupan baik biotik maupun abiotik sebagai bagian yang satu dalam ekosistem. Contoh konsep ekontris perencanaan atau design yaitu tentang hutan Cikandre yang berada di Jawa Barat, yaitu untuk tujuan berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan reforestasi kawasan dengan pendekatan ekowisata. Semakin banyak jumlah manusia, maka cenderung kerusakan lingkungan semakin besar dan semakin banyak kebutuhan manusia, maka lingkungan semakin cepat terdegradasi. Karena lingkungan bagian dari dirinya, intelektual yang mengamalkan ekosistemrisme tidak hanya berdiam diri di dekatnya, tetapi melihat kerusakan lingkungan. Ia akan terlibat aktif pada upaya penanggulangan, pengolahan, dan pengawasan lingkungan. Intelektual sebagai lokomotif utama pengetahuan dituntut untuk memberikan contoh yang baik, misalnya dalam penggunaan kertas, masyarakat intelektual mempelopori menggunakan kertas secara bolak-balik, mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang, dan mengumpulkan tugas untuk ujian dengan menggunakan email. Sedangkan sehingga kita bisa menghemat kertas. Apabila ekontrisme sudah terpatri di masyarakat, tentu masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Hemat menggunakan listrik dan air, menggunakan angkutan umum sebagai kendaraan favoritnya, mencegah produk-produk ramah lingkungan, dan aktif dalam kegiatan penanggulangan lingkungan. Berwawasan ekotrisme bukan berarti tidak boleh mengintervensi lingkungan, namun bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, namun pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukungan dari lenting lingkungan. Lalu, konsep sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan meningkati kualitas hidup orang di dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tapi mengeksploitasi penggunaan sumber daya yang melebihi kapasitas dan daya dukungan bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui 4 elemen tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan dan keadilan ekonomi, kedua pembangunan sosial, ketiga konservasi sumber daya dalam alam, perlindungan lingkungan, keempat pemerintah yang baik dalam tersebut saling mendukung satu sama lain, menciptakan tujuan pembangunan yang terkait dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus membutuhkan waktu yang lama, karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arahan pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dapat digunakan dalam pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi pengorbanan dan penghancuran keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa datang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali, serta dapat merasakan manfaat sumber daya yang masih ada. Tujuannya yaitu mengakhiri kemiskinan dan memastikan hidup yang sehat dan sejahtera. Ketiga, memastikan keadaan air bersih dan sanitasi untuk semua orang. Membangun lingkungan inklusif, aman, tanggung jawab, tangguh, dan berkelanjutan. Contoh pembangunan berkelanjutan ini sudah development, yaitu pembangunan tambang emas, lalu pembangunan pabrik, dan pembangunan perkotaan. Lalu perbedaan konsep ekontrisme dan sustainable development. Berwawasan konsep ekosentris bukan berarti tidak boleh mengintervensi lingkungan, namun bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan
lingkungan, lingkungan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, namun pemanfaatnya tidak boleh lebih daya dukungan dan daya lettingan lingkungan. Sedangkan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dapat digunakan dalam pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi pengorbanan dan penghancuran keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa mendatang masih mendapatkan lingkungan yang layak untuk ditinggali, serta dapat merasakan berbagai manfaat dari sumber daya alam yang masih tersedia.